karena channelnya Tanya Ayah, berarti kita harus panggil ayah. And this is the one and only my father, Jarwo Putra. Quarter million when it's here, pretty chilly. I've been trying to find me really well. Silly yo, I be gone like Cheerio. Really though, swear we finna get the gold. You the goat, but the most been getting old. Standing still, yeah I'm getting. Nah itu konsepnya, betul ya. Jadi ayah itu adalah orang tua, teman, guru, dan murid bagi anak-anaknya. Nah ini nih, tadi kan agak bermasalah. Nah kita langsung switch ke topik lain. Ini ada teman-teman ada teman kakak yang tanya nih. Kakak liatin. Mana ya? Nah ini. Gimana, kan seorang ayah pasti punya harapan tau ke anaknya. Nah terus kalau misal harapan ayah tuh nggak kecapai gitu, gimana ya? Ya, orang tua pasti punya harapan terhadap anak-anaknya. Tapi orang tua kan juga harus sadar bahwa anaknya itu pada dasarnya adalah anak zamannya. Maksudnya? Ya, artinya apa? Anak itu punya dunianya, punya mimpi-mimpinya, punya harapan-harapannya. Dan dia berhak untuk memilih harapan-harapan itu. Sekaligus bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihannya. Jadi orang tua hanya mungkin memberi arahan, ya, memberi inspirasi, memberi motivasi. Tapi kalau ayah gitu, ayah tidak akan memaksa anaknya sesuai dengan harapan-harapan ayah. Jadi misalnya, ayah pingin anaknya mau dulu pinginnya ada yang mondok pesantren, tapi kan nggak ada. Lalu apa ayah paksa harus mondok? Enggak. Tapi ayah kan ngiming-ngiming aja toh. Kalau mau ke pondok, ayah kasih ini, ayah kasih itu, gitu toh. Tidak berhasil. Tapi ternyata nggak berhasil, ya sudah. Ya, itu pilihan-pilihan anaknya. Kita nggak boleh juga ayah memaksakan kehendak ya. Karena anak itu ya anak itu anak zamannya. Dia punya dunianya, punya mimpi-mimpinya, gitu ya. Yang berbeda dengan ayah. Ketika zamannya. Iya, ayah juga sama. Karena kalau ayah itu diberi kebebasan memilih juga oleh orang tua mau jadi apa, tetapi juga sama, ayah bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ayah ambil. Makanya ayah tidak pernah menyalahkan orang tua, tidak pernah mengeluh terhadap apa yang ayah alami. Karena apa? Karena itu pilihan ayah. Nah sama terhadap anak-anak ayah beri pilihan, gitu ya. Ayah punya harapan, ya. Ayah arahkan, ayah ini, iya. Tapi ayah menghargai pilihan-pilihan dari anaknya. Dan kan tidak ada yang sempurna. Yes. Mana ada anak yang sempurna? Yeah. Tetapi sama, karena tidak ada yang sempurna, maka anak itu sempurna apa adanya, dengan lebih dan kurangnya. Itu aja ya, kita terima, kita syukuri. Ya. Itu prinsipnya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kan setiap roda pasti berputar kan, ada masanya di atas, terus ada yang masanya di bawah. Nah, gimana sih ayah pas keadaan lagi di bawah, tapi itu tetap harus kuat buat ngejaga, menuhin kebutuhan anaknya. Nah itu gimana kok bisa kuat gitu? Ya karena hidup itu kan hidup itu gini, kita tidak punya kekuasaan untuk mengatur hidup kita sepenuhnya, gitu ya. Ya kalau soal keinginannya semua
makmur, semua sehat terus kan, makmur terus, sehat terus, semua lah kan, bahagia terus. Iya, Itu kan maunya. maunya kita. Tapi kan kenyataan tidak gitu. Ya. Oleh karena itu ayah itu satu meyakini, ini soal keyakinan tapi ya meyakini satu bahwa Allah tuh pasti menyayangi kita. Apapun yang terjadi pada kita, ya, itu di dalam kasih sayangnya Allah, ya, di dalam pengawasannya Allah, di dalam pemeliharaannya Allah, ya. Oleh karena itu sesusah apapun selalu kita yakini bahwa ada hikmahnya, kita terima, ya kan? Karena ada ayah susah, tapi kalau kita renungkan ada orang lain yang lebih susah. Ya, kita nggak punya sepatu, susah. Iya. Tapi ternyata ada orang yang nggak ada kakinya, lebih susah lagi. Jadi ya ketika kita satu ya itu. Jadi kalau ayah itu kenapa ayah tabah? Karena ayah meyakini bahwa gitu ya, semua kejadian itu atas kehendak Tuhan, ya, kehendak Tuhan. Jadi kalau kehendak Tuhan, ya, Tuhan ini kan maha sayang, pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikannya, atau tergantung. Dan kita kan belajar bahwa tidak ada susah yang selamanya susah. Ya, pasti susah ya juga ada datang nanti hilang juga kan? Iya. Sama senang datang tapi hilang, susah datang hilang, ya sudah. Jadi seperti tamu aja. Ya, kita kan nggak pernah tahu. Mungkin kita sedang susah, ibarat kalau dia tamu, susah sedang bertamu di ruang dalam, ya, jangan-jangan kegembiraan lagi sudah ada di ruang depan di ruang depan, di serambi depan, ya. Belum lagi kesusahan itu pamit, jangan-jangan kegembiraan sudah mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Jadi ya gitu. Dan kalau kita renungkan ya, sama lah ya, mungkin sama kalian ayah, kita kan banyak juga kesedihan-kesedihan ya. Tapi kan hilang, bahkan kita sudah lupa. Coba diurut, kita kan sering nangis, ada mungkin dalam sepanjang hidup kita mungkin 100 kali, 200 kali nangis toh. Pertanyaan, ingat nggak kita tangis itu apa saja? Ya toh? Kan nggak ingat. Mungkin hanya sebagian kecil aja. Sudah lupa. Artinya apa? Ketika dia datang, kita selalu berpikir ini kan dari Allah nih, ya, pasti ada hikmahnya dan pasti berlalu. Ya sudah, sesuatu yang ya kan pasti berlalu, kok berlalu apa ya kita jalani, kita berbuat yang terbaik, sudah. Ya, tidak ada ya istilahnya kalau ini pasang itu pasti ada surutnya. Ya kan? Malam pasti berlalu dengan datangnya siang, gitu kan. Ya sudah. Ya. Segelap-gelap malam kan, jangan-jangan kalau kita lihat ada bintangnya kan. Ya kan? Kalau hujan, ya kan, jangan-jangan ada pelangi ya. Ya sudahlah. Jadi ya dalam keadaan gelap itu ya kita cari juga hal-hal yang baik, hal-hal yang menarik gitu ya. Karena dalam susah itu juga banyak pelajaran gitu ya. Bahkan kadang-kadang kita lebih banyak mendapatkan pelajaran dari kesulitan daripada hal-hal yang mudah dan menyenangkan. Gitu lah. Kalau senang terus juga bosen juga. Nggak ada. Tidak ada senang. Nggak ada. Maksudnya misal ya, iya. Saya senang terus ya. Ya udah. Iya, kalau ada film filosofi kopi itu kan bilang, ya, semanis-manisnya kopi pasti ada rasa pahitnya. Itulah semanis-manis hidup kita juga ada rasa pahit. Nggak mungkin. Iya, gitu kan. Jadi ya kuncinya terima, ya kan? Iya. Terima. Nah, ini ada pertanyaan lain nih. Gimana cara ngontrol anak laki-laki kalau ngeyel? Kan kakak adik kan adalah ngeyel. Ya. Kalau ayah sendiri gimana? Kalau anak laki kalau nggak ngeyel gimana ya? Banyak dulu ya ngeyel. Ya, anak itu bukan hanya anak laki, namanya anak pasti ada ngeyelnya. Karena apa? Karena tadi mereka punya pandangan sendiri, punya harapan sendiri, ya, punya logika sendiri. Kelebihan orang tua itu kan sebenarnya cuma satu, dia lebih dulu jalani hidup, itu aja. Dia nggak lebih pintar sebenarnya orang tua. Maka tadi ayah bilang bahwa seorang ayah itu guru sekaligus murid. Artinya apa? Ya, ayah juga belajar dari
anak-anak ayah. Ya. Misalnya teknologi gini, ya ayah enggak, ayah kan orang kolonial, Iya. ya toh? Generasi kolonial ya belajar dengan milenial, jadi Generasi ya itu. kolonial. Ya, bedanya hanya satu aja, bahwa kelebihan orang tua itu dia pernah menjalani, pernah muda, nah itu aja. Selebihnya sebenarnya sama aja, dia lebih berpengalamannya. Tapi kan lebih berpengalaman itu dia harus jadi lebih pintar kan, Iya. belum tentu. Jadi kalau soal ngeyel itu, kalau ayah pikir ya wajar sejauh gitu ya, ngeyelnya itu kan ada alasannya tuh, ada argumennya, Ada batasnya juga. ya, kemudian caranya. Jadi Kok- ngeyel itu satu sisi, tapi Terus? kan ada caranya Maksudnya? loh. Ada ngeyel sambil maki-maki, Oh, ya. itu kan enggak ya. Mau Tapi kan pinter apa bodoh aja ya caranya. lah ya, jadi gitu. Jadi ngeyel itu ya menurut bahasa enaknya ini, satu, ngeyel itu alami gitu ya. Berbeda pendapat ngeyel, nah itu alami. Ya, kalau kakak ngeyel bagaimana caranya? Ya kita ngobrol lah, ya toh. Iya. Kena kita saling apa? Komunikasi. Ya saling komunikasi, apa alasannya, apa ini. Yang terpenting tuh bagi ayah adalah caranya itu. Caranya. Ya. Dia tetap sebagai anak harus menghormati orang tua. Tidak harus menghormati, tidak harus sama dengan. Tidak harus setuju. Itu bukan. Itu caranya itu. Ya kan? Sama orang tua ya ngomongnya ya inilah, tidak keluar apa Dari hal-hal yang batas wajar. batas yang wajar gitu ya. Iya biasa. Jadi kalau ngeyel ya kita diskusi. Selama ini kalau ngeyel kan diskusi aja. Kalau menurut ayah rasional silahkan. Yes. Paling ayah bilang itu pilihanmu ya. Tanggung jawab terhadap pilihanmu. Oh iya, kan ayah ngelarang kalian merokok toh. Ya. Tapi kalian ngeyel toh merokok Ya. toh. Iya, tapi kan ada argumen ya, ayah jelaskan. Tapi ya sudahlah. Ya, ayah walaupun ayah tidak setuju gitu ya, tapi ayah bisa terima. Cuma kan ada tahapannya. Ya, kalau dulu ayah bilang, ya toh, tuh jangan di depan ayah ya. Nah, itu bagian dari itu. Kan itu soal cara. Gitu ya. Tapi sekarang Kedua jangan apa? Jangan nyusahi kita ya. iya. Merokok ya, saya Oke, bermasalah lagi seperti biasa. Ya ini perlu disuntik dana. Hah? Disuntik dana untuk apa? untuk kamera. Sudah kameranya apa? Sudah nggak support. Iya support sih. Ya, mempermudah. Oh, Tapi nggak masalah sih. Oke. Ya tinggal Orang minta. masih bisa. Ya, mari sama-sama kita minta sama yang punya uang toh, minta sama Allah toh. Iya. Ayolah sama-sama kita minta lah. Ya kan, ini kan keperluan bersama. Masa kalau keperluan bersama ya kita minta bareng-bareng toh. Karena ini nanti ada konsep rezeki kan. Yes. Kadang-kadang rezeki itu bisa melalui ayah. Tapi sebenarnya bukan punya ayah. Ya kan? Punya kalian. Iya. Ya, kadang-kadang seorang ayah aja yang sok-sokan kadang-kadang merasa bahwa rezeki yang dia peroleh itu punya dia. Iya. Jangan-jangan itu punya anaknya. Ya. Ketika maaf ya, misalnya anaknya lalu wafat gitu ya, rezekinya mampet. Ya, itu ada karena rezeki anaknya gitu lah. Ya. Jadi Karena ayah cuman ketambahan rezeki dari bisa anaknya. bisa gitu. Itu Iya. bisa saja kan kita nggak pernah tahu nih rezekinya siapa toh. Iya kan. Tapi lewatnya betul melalui ayah. Ah. Oleh karena itu sama. Jadi yang berusaha itu bukan hanya ayahnya, Anaknya. anaknya juga berusaha. Caranya gimana? Ya kalau sama-sama doa ya sama-sama doa. Ya kan? Kedua ya tadi anaknya ya ngasih motivasi ke ayahnya dengan apa? Ya dengan menunjukkan mungkin apa? Semangat ini gitu ya. Kan anak-anak tahu apa yang disenangi sama orang tuanya kan. Dia nyenengkan orang tuanya lah. Ya. Iya. Nah, kira-kira gitu aja. Itu konsep rezeki. Jadi makanya kalau ayah tidak pernah merasa rezeki itu Punya ayah pasti sendiri. punya ayah sendiri enggak. Gitu. Ya. Karena sudah terlalu lama dan sudah berlarut-larut sampai kemana-mana, sampai Bapak Jarwo menjadi malah ke job desk-nya berceramah. Mari kita sudahi.
goodbye. Selamat toh? Oh, sampai jumpa di next video Tanya Ayah.